$1.5 million each. No. I want nothing to do with you. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini kita bakal menyelesaikan season 3 dari film Breaking Bad. Bakalan banyak konflik yang terjadi, karena melanjutkan dari season sebelumnya, Hank telah menemukan keterlibatan Jesse akan kepemilikan van dengan lab narkoba di dalamnya. Sebelum masuk ke videonya, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support menggunakan Super Thanks. Gue sangat-sangat menghargai itu. Well, ini adalah lanjutan season 3 dari film yang berjudul Breaking Bad. Di awal episode 6 ini, kita diperlihatkan pada seorang petugas yang menuju ke sebuah rumah di daerah jarang penduduk. Petugas itu diminta untuk menemui seorang wanita paruh baya, karena menurut anaknya, ibunya nggak kunjung memberikan kabar sejak beberapa hari terakhir. Tapi ironinya, petugas menemukan bahwa The Cousin telah membunuh wanita itu dan menempati rumahnya. Petugas mencoba menghadapi, tapi sayangnya dia terkelabui. Marco datang dari belakang dan secara sadis membunuh petugas itu menggunakan kapaknya. Kembali ke aktor utama kita. Percakapan antara Walter dan Skylar kembali terjadi melalui panggilan telepon. Tapi kali ini untuk membahas tentang perceraian mereka. Dalam lembar perceraian itu, Walter telah secara resmi menyetujui permintaan cerai istrinya. Dia juga menulis akan bersedia untuk menanggung seluruh kebutuhan anak dan rumah. Tapi Skylar dengan angkuh menolak tawaran itu. Dia mengaku nggak mau menerima sepersen pun dari uang haram itu. Percakapan ini ditutup saat sales mendatangi Walter untuk mendiskusikan rumah barunya. Ya, ternyata Walter tengah survei rumah barunya. Tapi di sini Walter menginginkan unit yang statusnya itu adalah display di sana, yang artinya bukan untuk dijual. Tapi apa jawaban Walter? Name one thing in this world that is not negotiable. Di pagi yang sama, Gustavo dikagetkan dengan kedatangan The Cousin ke restorannya. Dari tatapannya, jelas dia nggak menyukai cara ini. Sementara itu Jesse kembali mengumpulkan teman-temannya di rumah. Dia memberikan sampel dari kristal yang dia hasilkan, tapi bukan untuk pesta, melainkan pertemuan ini untuk membahas bisnis mereka. Jesse memastikan bahwa kali ini semua akan berjalan baik, nggak seperti sebelumnya. Kali ini mereka akan menjual dengan jumlah kecil tanpa perlu masuk wilayah lain. Badger diminta untuk mengurusi semua hal berbau teknis, sedangkan Skinny Pet diminta bertanggung jawab akan persediaan suplai. Kesepakatan baru pun akhirnya tercapai di sini. Tapi yang nggak diketahui oleh Jesse, Hank telah mengawasi pergerakannya dari luar, menunggu momentum untuk membawanya menuju RV itu. Dan sampailah pada keesokan harinya. Sementara Walter bersiap untuk hari pertamanya di Super Lab, Gustavo kembali dikagetkan dengan kemunculan The Cousin di restorannya. Cynthia sang manajer yang udah geram berinisiatif untuk melaporkan hal ini ke polisi. Tapi dengan senyum di wajahnya, Gustavo melarangnya. Dan ini adalah hari pertama Walter di Super Lab. Kedatangannya langsung disambut oleh Gail, sang asisten baru pengganti Jesse Pinkman. Ternyata, Gail juga adalah seorang kristalografer yang sama dengan Walter. Tapi sebelum mengenalnya lebih jauh, Walter salvok dengan sebuah setup. Gail mengaku bahwa itu adalah mainan kecilnya tentang kopi. Menggunakan perangkat laboratorium, dia bisa mengatur tingkat asam dan kepahitan pada sebuah kopi. Karena menurutnya, semua hanyalah tentang level asam quinine. My God, that is the best coffee I've ever tasted. Sumatran beans. Why the hell are we making meth? Gail mengaku bahwa dia adalah seorang pribadi yang introvert dan kutu buku. Tapi, dia adalah penjunjung kebebasan. Saat Walter menanyakan mengapa dia berada di industri ini, Gail dengan bijak menjawab, menurutnya orang dewasa akan selalu mencari apa yang mereka inginkan. Kalau nggak dapat di satu tempat, mereka akan cari di tempat lain. Hingga semua ekspektasi dan kemampuan dibayar dengan sepadan, di sanalah mereka berhenti. Hubungan Walter dan Gail didasarkan pada kecintaan mereka pada kimia. Kemampuan yang terakreditasi plus moral yang kuat membuat energi positif yang gak akan pernah kita temukan pada Jesse. Bravo. Thank you. Kembali ke Hank.
Ditemani dengan setumpuk makanan, dia masih berada pada tempat yang sama. Mary sempat menelponnya di sini. Dalam panggilan telepon ini, Hank mengatakan bahwa dia positif mempercayai bahwa Jesse lah pemilik van yang dia cari. Hanya aja, Hank belum mengetahui di mana Jesse menyimpannya. Berhubung Skylar dulu pernah bercerita tentang Jesse Pinkman kepada Mary, jadi Mary mencoba meminta Hank untuk mengorek informasi dari Walter. Mungkin aja Walter mengetahui sesuatu. Merasa ini cukup masuk akal, Hank pun akhirnya menelpon Walter. Dalam percakapan ini, Hank terlebih dahulu memberikan disclaimer bahwa dia nggak bermaksud menyerang ataupun memojokkan Walter karena pertanyaannya. Hank, you could just cut to the chase. Berhubung Walter dulu pernah transaksi ganja dengan Jesse, Hank menanyakan apakah Walter sempat melihat atau mengetahui tentang RV yang digunakan Jesse. Hank mengaku bahwa dia telah mengetahui bahwa RV itu kini digunakan sebagai laboratorium narkoba. Namun kini dia berada di jalan buntu dan sangat membutuhkan informasi dari Walter. Tapi jawaban Walter, Why? Won't. Yo. hanya beberapa detik dari telepon itu, Walter langsung menghubungi Jesse. Tapi sesaat sebelum dia menyampaikan peringatan dari mulutnya, Walter menyadari bahwa handphone Jesse telah disadap oleh DA. Mau nggak mau, dialah yang harus menghandle semuanya. Dengan cepat Walter mendatangi Clevis dan mengatakan bahwa van itu harus segera dimusnahkan. Clevis dan Badger tentu bingung akan apa yang terjadi. Hingga saat mereka mengetahui bahwa van itu tengah diincar oleh DA, Clevis langsung meminta Walter untuk menyingkirkan RV itu dari propertinya. Tapi dengan tegas Walter mengatakan bahwa RV itu adalah tanggung jawab bersama. Apabila satu kena, semua akan masuk. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah bekerja sama untuk memusnahkan RV itu hingga hilang tak tersisa. Hey, what about Jesse? Merasa bosnya nggak dilibatkan, Badger yang bertanggung jawab akan van itu segera menghubungi Jesse. Mendengar hal ini, Jesse tentu emosi. Dia langsung bergegas menuju lokasi yang diberikan oleh Badger. Dan penantian Hank berjam-jam pun akhirnya membuahkan hasil. Oh yeah. Kembali ke restoran. Cynthia sang manajer yang udah muak dengan dua pria ini akhirnya menegur. Untungnya Gustavo segera datang di momen ini. Dengan wajah dinginnya, Gustavo akhirnya mengatur pertemuan. Quando vai? 98, 99, 100. Dan sampailah pada detik akhir sebelum RV dilenyapkan. Jesse datang dan langsung mengamuk karena keputusan sepihak yang dilakukan oleh Walter. Sebelum sempat memberi penjelasan, Walter menyadari bahwa Jesse telah berhasil membawa Hank ke sana. What? Gak ada lagi kemarahan yang terdengar. Yang terlihat hanyalah ketakutan. Dari wajah Hank, kita bisa merasakan kebahagiaannya menemukan RV itu. Perlahan Hank mendekati dan mencoba membuka setiap jendela dan pintu. Tapi semua tertutup rapat. Hank sempat melakukan negosiasi dengan Jesse akan penangkapan ini. Tapi karena nggak kunjung ada jawaban, Hank terpaksa menggunakan cara kasar. Got a warrant? Hingga pemilik properti datang dan menghentikan aksi Hank. Surprise-nya, bapak tua pemilik lahan ini memahami hukum dengan sangat baik. Hank dinyatakan melakukan penggeledahan ilegal karena dia nggak membawa surat izin bersamanya. Ini diperkuat saat Walter meminta Jesse untuk berbicara. This is my own private domicile and I will not be harassed, bitch! That's right. Sehingga dengan legal, mobil itu berstatus residensial atau private property. Dengan ini, Hank nggak bisa mengelak dan terpaksa harus menunda sampai rekannya datang untuk membawa surat penggeledahan itu. I say we just ran. Alright. Sementara menunggu surat datang, Walter dan Jesse keringat dingin memikirkan cara untuk keluar dari sana. Jesse sempat ide untuk kabur dan langsung aja nabrakin Hank yang tengah berada di belakang mereka. Tapi jelas, Walter bukanlah pengagum ide seperti itu. Entah apa yang Walter pikirkan, dia langsung menelpon seseorang dan mengaku bahwa dia membutuhkan bantuan. Yeah. Sir, this is Officer Elaine Tanner with the Albuquerque Police. Beberapa menit dari momen itu, Hank yang tengah menunggu mendapat panggilan telepon dari petugas. Petugas menjelaskan bahwa Mary istrinya mengalami kecelakaan mobil. Dan dengan sangat histeris, Hank segera pergi menuju ke rumah sakit yang dimaksud. Kini, Hank yang keringat dingin mencari keberadaan sang istri. Murray?
okay? Yeah. Why? Disinilah seorang special agent DEA berhasil ditipu oleh bajingan tengik selevel Jesse Pinkman. Sementara itu, Arvy kini telah berhasil dihancurkan. Walter dan Jesse menyaksikan momen dramatis ini, didukung dengan backsound yang gak kalah dramatisnya. Mesin uang mereka kini telah berubah menjadi kepingan sampah. Dan sampailah pada sore harinya, di tengah padang gurun, Gustavo menemui The Cousin. Gustavo langsung menekankan bahwa mereka nggak akan membunuh Walter hingga bisnisnya selesai. Tapi The Cousin menjawab bahwa mereka telah menunggu cukup lama dan mereka nggak mau menunggu lebih lama lagi. Dan apa jawaban Gustavo? Tendrán que hacerlo. La decisión no la suya para hacer. Ya, keputusan nggak berada di tangan mereka. Yang menarik pelatuk pistol dari kematian Tuco adalah Hank. Jadi seharusnya nggak ada alasan untuk bersikeras membunuh Walter. Tapi ternyata sang juru bicara Juan Bolsa melarang mereka mengusik DEA untuk saat ini. Tapi tentu, hal ini nggak tergantung pada mereka ataupun Juan Bolsa. Karena wilayah bagian utara adalah milik Gustavo. Dengan ini, Gustavo memerintahkan, Digo que sí. Hank Schrader. Que su muerte les satisfaga. di awal episode 7 ini, kita dibawa pada belasan tahun sebelumnya, yang dimana The Cousin masih kecil dan Hector masih aktif mengurusi kartel Salamanca. Dalam sebuah panggilan telepon, dia berbicara pada seseorang tentang hubungan kerjasama mereka dengan jenderal besar yang dia sebut dengan bos ayam. Gak jelas apa yang sebenarnya tengah dibicarakan, yang pasti di akhir kalimat Hector mengatakan, Nunca confíes en un sudaca. Sucia, sucia gente. Bertepatan dengan momen ini, Leonel masih kecil menangis karena saudaranya Marco merusak mainannya. Tapi karena masih kecil, Leonel mengumpat dan bilang kalau dia mau saudaranya itu mati aja. Hingga Hector memanggil Marco dan membenamkan kepalanya di hadapan Leonel. Que muera tu hermano, ¿cierto? Melihat hal ini, Leonel yang merasa bersalah akhirnya berusaha membantu saudaranya itu agar nggak mati kehabisan nafas. Ya, ini adalah cara Hector mengajarkan bahwa La familia es todo. berpindah pada Marco dan Leonel saat ini. Sejak dari perintah Gustavo terakhir, mereka berdoa pada Santa Muerte. Kemudian menaruh foto Hank di sana. Dan scene pun berpindah pada Jesse yang baru pulang ke rumahnya. Sebelum menutup pintu rumahnya, Hank datang dan menuju ke arahnya dengan wajah penuh kemarahan. Jesse sempat mengatakan bahwa dia nggak mau bicara dan meminta Hank menemui pengacaranya. Tapi yang terjadi... Hey, you hear me? I got nothing to say. You can call me... Ya, Hank menghajarnya dengan sangat kejam sambil mengutuk bagaimana bisa Jesse menghubungi istrinya. Tapi Hank segera menyadari bahwa yang dia lakukan ini sangat fatal dan berbahaya. Wajah kemarahan seketika berubah menjadi penyesalan melihat Jesse yang nggak lagi bergerak. Beberapa saat setelah itu, petugas medis dan polisi datang untuk melakukan olah TKP. Bosnya juga berada di sana. Dia menyarankan Hank untuk segera membuat pernyataan dan mencari pengacara untuk pembelaannya. There it is. Scene berpindah ke Saul Goodman. Saul memotret wajah Jesse dan mengatakan bahwa foto itu memiliki harga yang sangat mahal. Foto itu adalah mimpi buruk DEA, sekaligus bisa menjadi kartu bebas penjara bagi Jesse. Walter juga datang bertepatan dengan momen ini. Dia datang membawa permintaan maafnya. Karena kalau Jesse nggak berbicara pada penggeledahan tempo hari, semua ini nggak akan terjadi. Tapi bagaimanapun, nasi udah jadi bubur. Jesse tanpa ampun memastikan akan menyengsarakan nasib Hank atas kejadian ini. Mulutnya mengeluarkan semua kutukan yang nggak bisa terpatahkan. Any place he goes, I'm gonna be there until the day he sticks a gun up his mouth just to get me out of his head. Hingga akhirnya, Saul mengklarifikasi ucapannya yang ditangkap berlebihan oleh Jesse. Saul menegaskan bahwa Jesse nggak bisa menggunakan cara kekerasan. Mereka tentu akan tetap menangkapnya meski setelah kejadian ini. Walter menyarankan untuk mengambil jalan tengah yaitu melupakan kasus ini dan move on. Tapi tidak dengan Jesse. Dia akan mencari Arvy baru dan akan tetap memasak. Dia tahu bahwa DEA akan terus mengawasinya. Dan apabila dia tertangkap, dia akan menggunakan kartu bebas yang sesungguhnya.
sesuatu yang sangat diinginkan oleh dia, yaitu You. To give up the great Heisenberg. Bitch. Meski hal ini dianggap hanyalah gertakan oleh Walter, tapi Saul memiliki pandangan berbeda. Semua sangat mungkin terjadi, dan dia nggak bisa tutup mata akan kasus ini. Kasus yang dialami Jesse adalah impian dari segala pengacara, karena hampir positif akan menang. Jadi Saul akan melibatkan dirinya untuk itu. Singkatnya, ancaman Jesse juga nggak bisa dianggap remeh. Convinced that Mr. Pinkman was involved in the manufacture and distribution. Sampailah pada saat Hank memberikan pernyataan. Dia meyakini keterlibatan Jesse pada Harvey yang dia cari. Hank pun menceritakan seluruh skenario yang terjadi di hari itu. Hingga saat dia ingin menjelaskan kedatangannya ke rumah Jesse, pengacaranya menghentikan cerita itu. Singkat cerita, investigator mengatakan bahwa Jesse akan mengajukan tuntutan akan hal ini. Dia telah menulis BAP secara terperinci menurut versinya. Pengacara sempat menyangkal dan mengatakan bahwa itu nggak bisa dipercaya karena itu hanyalah versi pecandu sabu. Surprise-nya, toksikologi pada Jesse menunjukkan bahwa darahnya bersih dan dipastikan dia bukanlah seorang pemakai. As far as we can tell. Bukti ini semakin membuat posisi Hank terpojokan. Where do we go from here? Setelah keluar dari ruangan itu, Hank terlihat benar-benar terpukul dengan kejadian ini. Dia berjalan dengan sangat pasif menuju istrinya. Untuk pertama kalinya, Hank terlihat menangis memeluk istrinya. Sementara Mary hanya bisa menenangkan dengan mengatakan bahwa semua akan baik-baik aja. Do you have a minute? Dan sampailah pada keesokan harinya, Skylar mendatangi Walter ke rumah barunya. Ternyata, Skylar telah mengetahui tentang apa yang terjadi pada Hank. Dia mengatakan bahwa Hank akan kehilangan segalanya apabila Jesse mengajukan tuntutan akan kasus ini. Maka dari itu, dengan keprihatinannya, Skylar meminta bantuan Walter. Dia meminta Walter untuk menghubungi Jesse untuk membicarakan akan hal ini. Tapi, Walter defensif dengan bilang bahwa dia dan Jesse itu nggak terikat pada apapun. Sehingga, tentu dia nggak bisa melakukan apapun. Dan dengan tegas, Walter menolak permintaan itu dan segera meninggalkan Skylar. Hank is your family. I said not currently. I'm late. Sesampainya di laboratorium, Walter datang dengan vibe yang sangat nggak friendly nih teman-teman. Tapi Gail tetap melayani Walter dengan sangat ramah dan baik. Walter pun memulai semuanya dengan perintah dasar sebelum memasak. Tapi semuanya udah selesai dikerjain sama Gail bahkan sebelum Walter memintanya. This might be the beginning of a beautiful friendship. Di waktu yang sama, DeCourson bertemu dengan penjual senjata yang membawa peralatan lengkap di dalam truknya. Si penjual ini benar-benar ngomong mulu, bahkan sekilas omongannya nggak jarang dengan perkataan yang meninggi. Hingga akhirnya, pria itu mengeluarkan rompi anti peluru yang dia pastikan nggak akan tembus. Dia bahkan juga menggunakannya. Dan untuk memastikan perkataan itu, DeCourson langsung menembak pria itu. What the hell? You're welcome! Kembali ke Super Lab. Gak seperti biasanya, Walter kali ini memarahi Gail karena salah menentukan suhu. Gail bilang kalau dia melakukan semuanya sesuai catatan yang diberikan Walter. Tapi Walter mengelak dan tetap menyalahkannya. Menurut forum yang gue baca, Walter di sini sengaja berbohong untuk satu hal. Tapi Gail terlalu pintar dengan cara meminta maaf sehingga nggak terjadi perpecahan. Dan sampailah pada hari di mana Hank harus memberikan pengakuan terakhirnya. Sebelum menuju court, Mary sempat memintanya untuk berbohong dan membuat cerita bahwa Jesse lah yang menyerangnya terlebih dahulu. Hingga muscle memory Hank bertindak lebih jauh yang akhirnya nggak bisa dia kontrol. Tapi Hank menolak ide itu. Dia mengaku nggak akan datang ke sana untuk berbohong. Karena begitu banyak hal yang telah dia lakukan di luar kapasitasnya. Sejak kejadian Tuco Salamanca, Hank mengaku sering berjalan di luar koridor. Dan dia mengaku bahwa dosa ini terus mengerusnya dari dalam. What I did to Pinkman. That's not who I'm supposed to be. That's not me. Dan di waktu yang sama, Walter menelpon Gustavo Fring. Dengan alasan yang gak jelas, Walter meminta Gail untuk disingkirkan. Untuk satu dan lain hal, dia menginginkan asisten lamanya kembali. Ada satu level yang hanya bisa dicapai bersama dengan Jesse Pinkman. Karena sejatinya, mereka telah bersepakat bahwa lab itu adalah kekuasaannya. Dan dia memiliki hak untuk bekerja dengan pilihannya. Thank you. Mungkin ini adalah jawaban dari sikap terakhir Walter kepada Gail. Ternyata, panggilan telepon ini terjadi di depan ruangan Jesse. Sesampainya di dalam, Walter langsung mengatakan bahwa dia memiliki lowongan pekerjaan. Ternyata Jesse mengetahui bahwa tawaran ini hanyalah upaya Walter untuk menyelamatkan Hank.
Tapi Walter menyangkal. Dia mengaku membutuhkan seseorang yang lebih dari asisten. Cara kerja akan tetap sama dengan pembagian 50-50. $3 juta akan dibagi 2. Tapi jawaban Jesse, No. I don't think you. I said no. disinilah Jesse menunjukkan kemarahannya. Dia benar-benar gak ingin sama sekali berurusan dengan Walter. Karena sejak mengenal Walter, semua hancur lebur. Semua orang yang dia sayang menghilang dari kehidupannya. Bahkan dia mengaku gak pernah merasakan kesepian seburuk ini di dalam hidupnya. I have nothing! I have never been more alone. You don't give a shit about me. Your meth is good, Jesse. As good as mine. Tapi ternyata dramatisme itu hanya berlangsung beberapa menit aja nih teman-teman. Jesse menelpon Walter tanpa alasan dan mengatakan bahwa dia menerima tawaran itu. Yes, 50-50. Okay. Partners. Sementara itu, Hank ini telah sampai pada sesi pernyataan. Investigator terlihat cukup kaget melihat pengakuan Hank di kertas itu. Mereka bahkan mencoba mengkonfirmasinya, tapi itu adalah semua kebenaran. Dengan ini, atasan Hank menegaskan bahwa mulai hari ini, Hank dinyatakan berhenti tanpa tunjangan dan gaji. Schrader. Sesaat sebelum meninggalkan kantornya, atasan mendatanginya dan mengatakan sesuatu yang mengagetkan, bahwa Jesse Pinkman nggak melakukan tuntutannya. Who the hell knows? I'll tell you all about it when I get home. Sambil berjalan ke mobil, Hank langsung memberitahu Mary akan kabar baik ini. Tapi nggak lama setelah dia menutup telepon itu, seseorang menghubunginya dan mengatakan, suara misterius itu mengatakan bahwa dia akan diserang 1 menit dari sekarang. Kita tahu bahwa Hank adalah orang yang sangat berani, tapi jujur aja, ancaman kali ini cukup membuatnya takut. Dia menatapi setiap pergerakan yang ada di luar, berusaha meraih pistol, tapi dia telah berhenti dan pistolnya telah dikembalikan. Dan 1 menit pun kini berlalu. Dari siluet kaca mobil, dia melihat 2 orang pria berjalan dan berpencar menuju ke arahnya. Refleks Hank benar-benar luar biasa di sini. Entah malaikat pelindung apa yang dia miliki, Hank surprise-nya juga berhasil menghindari tembakan dari Marco yang datang dari samping. Menggunakan jejak darah, Marco mendekati tempat Hank bersembunyi. Sialnya, seseorang yang lagi parkir membuat Marco kaget sehingga pria malang itu terbunuh saat itu juga. Kelengahan ini dimanfaatkan oleh Hank untuk menembak Marco dari samping. Tapi Marco menggunakan rompi anti peluru. Merasa pistol nggak cukup memuaskannya, Marco kembali ke mobil dan mengambil kapak signature-nya. Di momen ini, Hank yang udah sekarat mencoba meraih peluru untuk mereload pistolnya. Tapi Hank sebegitu nggak berdayanya. Kini bunyi gesekan kapak telah mulai mendekat. Dan yang terjadi, berpindah ke rumah sakit. Jesse yang udah nggak tahan pengen sebat diantar oleh perawat ke halaman depan. Dikala menikmati tarikan rokok pertamanya, sebuah mobil ambulan datang ngebawa Hank. Jesse benar-benar kebingungan melihat kenyataan ini. Hank kolaps bahkan sebelum dia merencanakan balas dendamnya. How you feeling? You okay? I'm great. I thought things were going pretty well. Dan sampailah pada keesokan paginya. Dengan tutur yang sangat menyedihkan, Gil menanyakan alasan Walter menendangnya keluar. Gak ingin membuat Gil merasa bersalah, Walter menegaskan bahwa Gil telah melakukan semuanya secara sempurna. Hanya aja, menurut Walter mereka berdua berbeda secara ritme. Walter suka musik klasik, sedangkan Gil lebih mengarah ke jazz. Sehingga apabila digabungkan mereka nggak akan maksimal. Alasan semacam ini tentu sangat-sangat klise. Kita bisa ngelihat dari tatapan mata Walter kalau dia benar-benar merasa bersalah kepada Gil. Oh, shit. Sialnya momen ini bertepatan dengan datangnya Jesse ke sana. Cara Jesse menunjukkan ketakjubannya melihat Superlab itu tentu menggunakan cara yang nggak beradab seperti biasa.
Gale bahkan nggak percaya kalau dia akan digantikan dengan makhluk semacam itu. Tapi bagaimanapun, ini adalah keputusan final. There's a cell service down here. Mengetahui laboratorium terisolasi dari jaringan, Jesse memastikan apakah Walter telah mendengar kabar terbaru tentang Hank. Mendengar hal ini, detik itu juga Walter langsung mendatangi rumah sakit. Semua orang telah berada di sana, termasuk Stephen dan pimpinan Hank. Tapi tampaknya ada perubahan pada Junior. Entah kenapa dia nggak lagi menunjukkan kehangatan pada ayahnya. Di momen ini Walter pun menanyakan kejadian persisnya kepada Marker, si pimpinan Hank. Tapi informasi yang diperoleh sejauh ini sangat minim. Dua orang yang diasumsikan afiliasi kartel Meksiko menyerang Hank. Belum diketahui apa motif mereka. Yang pasti, salah satu terbunuh di tempat dan satunya cedera parah. Stephen sempat memuji Hank karena mampu mengalahkan mereka dengan tangan kosong. Mendengar pernyataan ini, Mary histeris. Dia seketika menyalahkan Marker karena telah gagal menjamin keselamatan anggotanya. Mary juga menyerang Stephen yang dianggap gagal sebagai partner. Bagaimanapun, perkataan ini nggak bisa disangkal. Karena secara nggak langsung, statement ini bisa dibenarkan. Not supporting them? Not backing them up? Marie. Sorry, Go. Gak hanya mereka berdua, Mary juga sempat menyalahkan Walter. Karena apabila Walter nggak mengenal Jesse Pinkman, mungkin semua ini nggak akan terjadi. Tapi surprise-nya, Skylar membantah tuduhan itu. Dia mengatakan bahwa Mary nggak bisa menyalahkan orang lain hanya karena dia marah dengan keadaan. Ya, meski terdengar biasa aja, tapi tentu pembelaan ini adalah sesuatu bagi Walter, khususnya dikala hubungannya dengan Skylar saat ini. Sementara itu Jesse yang udah muak menunggu nggak kunjung mendapatkan respon dari Walter. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk menghubungi Walter melalui telepon rumah sakit. What the hell are you thinking? Why are you calling me here? Di sini Jesse kembali komplain karena Walter telah melanggar peraturan yang dia buat sendiri. Jesse menegaskan bahwa dia bisa memasak sendiri. Tapi dengan angkuh, Walter menegaskan bahwa Jesse nggak boleh menyentuh alat-alat itu. Setidaknya sebelum diajarkan. Dan satu-satunya option yang tersedia saat ini hanyalah diam dan tunggu. Berpindah ke restoran. Juan Bolsa menghubungi Gustavo menanyakan tentang apa yang telah terjadi. Tapi anehnya, Gustavo berpura-pura nggak mengetahui motif The Cousin. Yang dia tahu hanyalah penyerangan pada DA. Juan meyakini bahwa ada seseorang yang meminta mereka untuk melakukan ini. Tapi sindiran ini langsung ditepis oleh Gustavo. Uniknya, Gustavo menjawab semua pertanyaan, tapi nggak lagi menggunakan bahasa Spanish. Kini Hank pun selesai dioperasi. Namun status kesehatannya masih belum bisa diprediksi, karena Hank mengalami cedera saraf yang membuat kondisinya nggak stabil. Berhubung mereka telah tinggal di sana semalaman, Walter inisiatif untuk pulang mengambil beberapa barang kebutuhan mereka. Tapi saat turun dari eskalator, langkahnya dihentikan oleh Stephen. Stephen mengenalkannya pada beberapa rekan dan dia juga menawarkan untuk melihat kondisi pelaku penyerangan Hank. Dan tawaran ini pun disetujui oleh Walter. You comfortable, you piece of shit? Menyadari salah satu pengunjungnya adalah Walter, Leonel Salamanca sontak menggila. Meski kedua kakinya kini telah diamputasi, itu nggak menghalangi niatnya. Dia meloncat dari kasur dan masih berusaha meraih Walter. Untungnya petugas segera mengamankannya tanpa menaruh kecurigaan kepada Walter. Menunggu jelas hal yang paling dibenci oleh semua makhluk di bumi ini. Bisa kita lihat di sini, Jesse pelan-pelan mulai kehilangan setengah kewarasannya. Karena sang maestro masih belum datang juga. Bodohnya, kekonyolan yang dilakukan Jesse ini bertepatan dengan datangnya Victor ke sana. Victor mengingatkan bahwa mereka harus store 90 kilo dan deadline-nya adalah besok. Sedangkan kuota yang mereka miliki saat ini adalah 0. Jesse juga menyampaikan hal ini kepada Walter. Setelah dari percakapan ini, Walter langsung menelpon Gustavo. Sialnya, Walter malah menyalahkan Gale karena keterlambatan pasokan ini. Menurutnya Gale telah salah dalam kalibrasi dan terlalu teknis. Dengan ini dia meminta kompensasi dan Walter memastikan bahwa minggu depan dia akan store 2 kali lipat, yaitu 180 kilo secara on time. Dari wajahnya, Gustavo jelas mengetahui kebohongan ini, karena dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi untungnya, dia nggak mempersulit Walter di momen ini. Thank you for the update. Sehari pun berlalu, dan Walter masih berada di rumah sakit itu.
Tapi concernnya kini adalah siapa mereka ini. Walter merasa bahwa kartel ini sangat berhubungan dengannya. Hanya aja dia nggak bisa memecahkan clue itu. Stephen mengatakan bahwa polisi belum mendapatkan informasi lengkap akan pembunuh ini. Karena mereka bahkan nggak memiliki kartu pengenal. Tapi yang pasti, Stephen dengan loyalnya mengatakan bahwa Hank terlalu kuat untuk mereka bunuh. Di momen ini juga Stephen dikabarkan oleh rekannya kalau makanan segera datang. Hey, you like pollos hermanos? Dan Walter sontak shock mendengar bahwa Polos Hermanos lah yang mensupport makanan itu secara gratis kepada mereka. Dan untuk kali ini, ownernya sendiri yang akan mengantarkan makanan itu ke rumah sakit. Fakta ini jelas membuat Walter tambah shock lagi. Gak hanya makanan yang diantar, Gustavo juga memberikan sumbangan sebesar 10.000 US dollar untuk pengobatan Hank. Again, I can't express how sorry I am. Pimpinan DEA juga menegaskan bahwa Gustavo juga pernah memberikan donasi saat Walter dulu membuka charity untuk operasinya. Ini semakin membuat Walter nggak habis pikir lagi. Keakraban Gustavo dengan petugas tentu membuat banyak pertanyaan bagi Walter. Ternyata ada orang lain yang mampu melakukan penyamaran yang lebih baik dari dirinya. Merasa buntu akan kasus ini, Walter sempat bertanya apakah Gustavo mengetahui sesuatu karena dia sangat mengkhawatirkan keamanan keluarganya. Dengan ramah Gustavo menjawab, dia meyakini bahwa semua akan baik-baik aja. Now, thank me and shake my hand. Thank you. Thank you again. You're quite welcome, Mr. White. Persis beberapa detik dari kepergian Gustavo Fring, Leonel Salamanca dikabarkan mengalami kondisi kritis. Momen dramatis ini juga disaksikan oleh Walter dan DEA. Hingga akhirnya, Leonel Salamanca dinyatakan meninggal dunia. Shit. Ini bersamaan dengan munculnya Mike di sana. Langsung pada malam harinya, Juan Bolsa kembali menelpon Gustavo. Tapi kali ini dengan tuduhan yang sangat frontal. Gak hanya tentang kematian orangnya, Federal kini juga mengepung rumahnya. Dan dia mengetahui bahwa Gustavo lah orang di balik semua ini. Surprise-nya, Gustavo dengan halus kembali mengelak dari tuduhan itu. Dia menganggap Bolsa berada dalam tekanan dan butuh istirahat. Tapi kini gak ada basa-basi lagi. Bolsa mengungkap bahwa kakaknya adalah kepala polisi. Begitu dia mendapatkan bukti akan hal ini, dalam waktu singkat, dia memastikan bahwa dia akan berkunjung menemui Gustavo. Tapi tampaknya, itu terlalu lama untuk Gustavo. Detik itu juga, suara tembakan terdengar dari luar. Bahkan sebelum sempat menutup teleponnya, Bolsa tewas tertembak. Senyuman akhir di wajah Gustavo, gua rasa cukup untuk menceritakan semuanya. In the little village where I was born, life moved at a slower pace. Di awal episode 9 ini, kita diperkenalkan pada asal-usul Los Polos Hermanos. Nama ini memiliki arti yaitu dua bersaudara. Menggunakan rempah pilihan dan seasoning yang sangat baik, Polos Hermanos masih tetap melanjutkan tradisi untuk membuat sang paman bangga. Iklan ini bertepatan dengan proses packaging menggunakan bucket Polos Hermanos. Bedanya, di dalam bumbu ayam itu diselipkan plastik crystal meth yang telah melalui proses quality control yang sangat baik. Dengan ini, produk siap untuk diedarkan secara sistematis. Kembali ke laboratorium. Jesse kembali protes karena Walter mengirim produk dengan kuantiti yang selalu berlebih. Karena sejauh yang dia tahu, Walter adalah orang yang sangat presisi. Dan lebih dari produk ini juga nggak main-main, yaitu mencapai 680 gram. Jesse menegaskan bahwa mereka tuh nggak perlu terlalu baik. Karena secara perjanjian kerjasama aja, mereka udah dirampok oleh Gustavo. Jesse bahkan telah mengulang perhitungannya sebanyak 10 kali. Selama 3 bulan mereka akan menghasilkan 2.400 pon. Meth sebanyak itu, jika ditotal akan mendapatkan angka sebesar 96 juta dolar. Sedangkan mereka hanya dibayar sebesar 3 juta dolar, itu pun dibagi 2. Meski yang diungkap Jesse ini adalah kebenaran, tapi Walter tutup mata nih teman-teman. Dia seakan-akan membenarkan kesalahan ini dan menjilat ludah sendiri dengan kata-kata yang pernah dia ucapkan. What is going on with you lately? What's happened to you? Hey! Sementara itu di rumah sakit, kondisi Hank dinyatakan membaik dan keluarga telah diperbolehkan menemuinya. Stephen juga datang di sini untuk mengkonfirmasi bahwa prediksi Hank tentang penyebaran crystal meth itu benar. Kabar ini sontak membuat Hank bereaksi. Hank pun akhirnya berbicara. Namun bukan tentang kristal itu, tapi tentang seseorang yang menelponnya sesaat sebelum penyerangan itu terjadi.
Ini meninggalkan rasa penasaran yang luar biasa pada Hank. Tapi saat diselidiki, Mary mengatakan bahwa nggak ada satupun informasi yang didapat dari panggilan itu. Voice scrambler. Could have been anybody. Would have called to warn you. I don't know. Pernyataan Hank ini juga membuat Walter sama penasarannya. Karena dia mengetahui pasti bahwa ini sangat berkaitan dengannya. Gak hanya Walter, Skylar juga merasakan itu. Dia bahkan mendatangi Walter ke parkiran. Sky menanyakan akan keamanan mereka. Dan Walter memastikan bahwa semuanya akan baik-baik aja. Kick off your shoes, lay back. Siang itu, Saul mengatur pertemuan dengan Jesse. Pertemuan ini adalah tentang metode pencucian uang. Sebagai konsultan pribadi, Saul menyarankannya untuk membeli salon itu. Di luar terlihat berbentuk salon, tapi di dalamnya mereka melakukan money laundry. Hal semacam ini tentu nggak dipahami oleh Jesse. Hingga akhirnya, Saul menjelaskan dengan sangat teramat pelan-pelan. Simpelnya, dengan uang $1,5 juta, dia tentu akan belanja banyak hal. Dari sini, Jenderal Pajak akan melacak. Gimana bisa Jesse punya uang sebanyak itu sedangkan statusnya nggak bekerja? Hal ini akan membuat tugas pajak menarik kesimpulan bahwa I'm a drug dealer. Wrong. You're a tax cheat. Nah, dengan memiliki salon ini, nggak ada alasan bagi petugas pajak untuk mencurigai asal uang Jesse. Masalahnya adalah saat Saul menaruh tarif standar padanya. Sedangkan Walter dispesialkan dengan tarif yang lebih murah. Singkatnya, Jesse menuntut dalam tanda kutip kesetaraan status. Kembali ke Walter. Siang itu dia menemui Gustavo di peternakan. Dengan rangkaian kata-kata yang sangat hati-hati, Walter bertanya tentang situasi apa yang sebenarnya tengah terjadi. Dengan amat positif, Walter meyakini bahwa Hank adalah tumbal dari dirinya. Walter merasa bahwa target utama dari pembunuhan ini adalah dirinya. Namun seseorang telah mengatur sedemikian rupa sehingga serangan itu berakhir pada Hank. Walter juga mengaitkan ini dengan panggilan peringatan sebelum Hank diserang. Strategi ini adalah cara adu domba yang sangat rapi. Singkatnya, strategi ini berhasil menyelamatkan Walter. Penyerangan yang dilakukan The Cousin kepada DEA akan membuat pemerintah US jengkel. Sehingga mereka akan membersihkan kartu Salamanca. Dengan situasi ini, seseorang pasti akan diuntungkan. Karena dia akan menjadi player tunggal yang bisa memonopoli pasar. Yang lebih luar biasanya lagi, semua setup ini dilakukan oleh Gustavo tanpa perlu mengotori tangannya sedikit pun. Jujur aja, analisis Walter di sini juga nggak kalah luar biasanya nih, teman-teman. Tapi terbesit satu pertanyaan oleh Walter. Apa yang akan terjadi apabila kontrak 3 bulan itu selesai? Gustavo menyarankan untuk memperpanjangnya, dan dia bersedia membayar $15 juta per tahun. Tapi ternyata pertanyaan ini bukanlah tentang uang. Di sini Walter pun memperjelas, satu-satunya alasan dia melakukan semua ini adalah untuk keamanan keluarganya. Dalam tanda kutip, dia meminta Gustavo Fring untuk memenuhinya. Would that be agreeable? Ya, sekaligus ini adalah jawaban dari sikap Walter yang seakan tutup mata dengan nilai dari proyek ini. Sampailah pada malam harinya. Saat tengah mendiskusikan biaya treatment, Ted datang menemui Skylar di rumahnya. Iya, di rumahnya. Keberanian Ted ini ternyata didasarkan atas status Skylar yang dia ketahui telah bercerai. Tapi sebenarnya, Skylar belum melegalkan status itu secara hukum. Kedatangan Ted ini disebabkan karena Skylar yang menghilang selama beberapa hari tanpa kabar. Tapi tampaknya, Skylar keberatan menerima Ted bertamu pada malam itu. Tanpa memberikan alasan, Skylar akhirnya mengusir Ted dari rumahnya. Bad idea to come here. Ted, I'll see you in a day or two. Dan sampailah pada keesokan harinya, Jesse kembali bertemu dengan dua rekannya itu. Di sini dia sempat curhat tentang isi hatinya kepada mereka. Dia mengaku benar-benar merindukan situasi di mana dia bisa masak kapanpun, dimanapun, tanpa perlu mengejar kuota dan tekanan dari atasan. Karena secara konsep yang Jesse pahami, ya, ditambah lagi dengan skenario yang mengharuskannya membayar pajak. Menurutnya, cara itu benar-benar menistakan nilai-nilai kepenjahatannya. Ini diperparah lagi saat dia kembali menyaksikan Walter yang mengirim Matt dengan jumlah berlebih. Tapi entah kenapa, Jesse tersenyum di sini. Sementara itu di rumah sakit, bahasan tentang biaya treatment masih belum menemukan jalan keluar. Mary mengatakan bahwa suaminya adalah pahlawan untuk banyak orang, dan dia nggak mau Hank berakhir di kursi roda sepanjang hidupnya. Dan dengan tiba-tiba, Skylar mengatakan di depan Mary bahwa Walter bisa membayar semuanya. Yes, ini benar-benar ngebuat Walter panik. Skylar dengan gamblang menceritakan tentang semua uang itu.
Dia mengatakan dengan tegas bahwa Walter selama ini bermain judi dengan diam-diam. Ini juga dia kaitkan dengan alasan hilangnya Walter selama ini. Ya, ternyata Skylar udah ngebuat cerita untuk hal ini. And so that's how this all started, for better or worse. Isn't that right? Semua cerita yang Skylar rangkai di sini sempurna. Bahkan Mary yang bawel sekalipun bisa dia buat percaya. Sesaat setelah Mary meninggalkan mereka, Walter menanyakan kenapa Skylar bisa melakukan semua ini. Dan jawaban Skylar, I learned from the past. Something tells me that Hank is here because of you. Di awal episode 10 ini, mereka memulainya dengan membersihkan setiap alat-alat lab. Tapi saat mulai menghitung, Walter menemukan kejanggalan nih teman-teman. Total hasil produksi mereka kurang 0,14% atau 230 gram. Jesse mencoba memberi opsi, mungkin aja ada yang tumpah, netes, kondensasi atau semacamnya. Tapi semua itu hampir nggak mungkin terjadi. Meski kemungkinan residu yang paling dicurigai, tapi itu nggak cukup meyakinkan Walter. Bet that's it. Bet that's totally it. Let's see tomorrow. Di momen stresnya ini, seekor lalat tiba-tiba hinggap di kertasnya. Entah dendam apa yang dia simpan pada lalat itu, Walter benar-benar mengejarnya. Bahkan alatnya hampir malfunction karena nggak sengaja dia pukul. Meski lalat itu kini telah jauh di plafon, Walter masih berusaha melemparnya menggunakan sepatu. Alhasil, bola lampu pecah, sepatu nyangkut, sedangkan lalat itu masih ada di sana. Di saat tengah mengambil sepatunya yang tersangkut, lalat itu kembali datang. Di waktu yang tepat, karena Walter sedang memegang sapu di tangannya. Dan yang terjadi... Hingga sampailah pada keesokan harinya, Jesse dikagetkan dengan tekanan yang ada pada ruangan itu. Ternyata, Walter tengah mengaktifkan tekanan positif untuk mengejar lalat itu. Di sini barulah Walter mengungkapkan bahwa laboratorium mereka telah terkontaminasi. So exactly what kind of contaminant are we dealing with? Karena Walter nggak menjelaskan dengan spesifik, kata-kata ini sangat membuat Jesse ketakutan. Hingga saat dia mengetahui bahwa kontaminasi itu hanyalah seekor lalat, Jesse benar-benar nggak habis pikir. Dia pikir itu bakalan jadi virus Ebola atau apa kan? Tapi tetap, dengan tegas, Walter mengatakan bahwa seekor lalat tetaplah kontaminasi. Dan mereka gak akan masak sebelum lalat itu tertangkap. Kini berjam-jam pun berlalu. Jesse yang udah gak peduli dengan kekonyolan ini diam-diam memasukkan bahan baku itu. Tapi Walter segera mencegahnya. Alhasil Jesse lah yang dipukul menggunakan alat itu. Seakan karma langsung mendatanginya, lalat itu tiba-tiba hinggap di kepala Walter. Dan kini giliran Jesse yang membantunya. Dan yang terjadi... You like that? Huh? Hurts, huh? Singkat cerita, Jesse pun akhirnya membeli seperangkat alat pembunuh lalat. Lem jebakan kini digantung di setiap sisi menunggu lalat hinggap di sana. Di tengah momen santai mereka, Jesse menawarkan Walter segelas kopi. Tapi di dalam kopi itu, dia melarutkan obat tidur untuk Walter. Sebenarnya cara ini bukan untuk tujuan jahat. Yang gue pahami, Jesse mengetahui kalau Walter lagi stres. Bahkan dia semalaman belum tidur karena lalat itu. So ya, Jesse pun memilih melakukan ini dan Walter pun surprise-nya meminum tanpa komplain. Di moment of silence ini terjadi deep talk tentang kehidupan. Walter menceritakan tentang keluarganya yang dimana nggak pernah dia bahas sebelumnya. Tersirat satu kalimat yang dimana Walter merasa bahwa dia udah hidup terlalu lama. Semakin panjang umurnya, semakin banyak juga kekacauan yang dia sebabkan. Padahal yang semua orang inginkan, kematiannya menjadi kerinduan untuk semua orang. Just sit down. Oh, Christ. It was the night Jane died. Surprise-nya, Walter juga membahas malam kematian Jane. Dia menceritakan gimana dia bertemu Donald Margolis sebelum kecelakaan pesawat itu. Walter mengaku, apabila dia nggak meninggalkan rumahnya di malam itu, mungkin semuanya akan... I should never have left home. Maybe
things would have... Sialnya, obrolan ini pun teralihkan oleh lalat yang kembali mengganggu mereka. Tapi kali ini, Walter udah nggak tertarik, melainkan Jesse yang kini melakukannya. Di saat Jesse tengah berusaha menaiki tangga itu, Walter kembali mengatakan, I'm sorry. I'm sorry about Jane. Yeah. I'm very sorry. Sialnya, dia nggak melanjutkannya nih teman-teman. Walter nggak memberitahu kebenarannya. Ini bertepatan dengan lalat yang kini hinggap persis di hadapan Jesse. Dan yang terjadi... Oh, zap! See that, Mr. Ya, semua udah berakhir. Walter pun kini juga telah tertidur. Dia dipindahkan dan diselimutkan oleh Jesse dengan sangat gentle. Dan sampailah pada sore harinya. Sebelum berpisah dan kembali ke rumah masing-masing, Walter kembali memanggil Jesse. Dia menanyakan akan kurangnya total produksi Matt itu. Walter nggak berniat menuduh, tapi dia mengatakan apabila Gustavo tahu tentang ini, Walter nggak bisa melindunginya. I'm just saying that I won't be able to protect you. Who's asking you to? Sedikit kita bahas tentang episode 10 ini. Episode yang bernama Fly ini menimbulkan banyak kritik dari fans Breaking Bad. Karena hampir nggak ada plot yang dikembangkan dalam episode ini. Film hanya berada dalam satu lokasi dan lain sebagainya. Ternyata, tujuan dari episode ini adalah untuk menggambarkan situasi mereka saat ini. Kehadiran lalat itu adalah untuk merepresentasikan dosa Walter yang disembunyikan. Simpelnya, dia ingin mengambil kontrol situasi ini, tapi dia nggak bisa melakukannya. Begitupun dengan kata kontaminasi. Ini menggambarkan hubungan yang udah nggak pure lagi, karena begitu banyak kepentingan yang dirahasiakan antara mereka berdua. Georgia O'Keeffe. Di awal episode 11 ini, kita kembali flashback saat Jesse dan Jen mengunjungi museum seni. Seperti kebanyakan orang yang nggak paham seni, udah pasti Jesse mencela gambar-gambar abstrak itu. Hanya untuk garisan hitam yang sepele, bahkan orang mau jauh-jauh datang untuk melihatnya. Tapi itulah bedanya. Untuk penikmat seni seperti Jen, setiap lukisan jelas memiliki makna berbeda. Meskipun gambarnya sama, tapi pelukisnya belum tentu berada dalam suasana hati yang sama. Lighting dan situasinya pasti berbeda, sehingga akan mengirimkan pesan yang berbeda juga. Intinya, Jesse menolak mengerti semua itu. Kembali ke timeline saat ini. Come on, give me a step. Give me one step. Hank kini telah mulai menjalani terapi pertamanya. Bahkan untuk orang sekuat Hank, dia masih berteriak kesakitan. Tapi entah kenapa, Hank terkesan begitu mudah emosi sejak kejadian ini. Don't you have any friends? I mean, Jesus. Find something better to do. Kembali ke rehabilitasi. Tampaknya kita melihat dua wajah baru di sini. Dia adalah Skinny Pat dan Badger. Di pertemuan ini Jesse mengatakan akan ada keterlambatan untuk pasokan stok berikutnya. Karena kini dia tengah diawasi oleh Walter. Ya, ternyata inilah jawaban dari hilangnya Matt di laboratorium. Yang lebih buruk dari itu adalah... I sold a tenth? 1/10? Tujuan Jesse mengajak dua rekannya ke sana adalah untuk berjualan. Menjual kristalnya kepada orang-orang yang ada di rehab. Satu kata untuk Jesse saat ini, dia benar-benar mendalami perannya sebagai the bad guy. Oh, hey, sorry. No, go ahead. Sorry. Di malam harinya Walter diundang untuk makan malam di rumah. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membicarakan pembayaran treatment Hank. Namun sebagai orang yang sangat paham tentang keuangan, Sky nggak mau menerima begitu aja. Dia ingin memastikan uang itu bersih dan gak terlacak saat sampai kepada Hank. Meski Walter udah mencoba meyakinkan berkali-kali, itu masih gak cukup untuk meyakinkan Skylar. Singkat cerita, Skylar pun akhirnya dipertemukan pada penanggung jawab uang itu. Reaksi pertama Saul bertemu Skylar adalah... Reminds me of the big beautiful sky. Ya, sampai akhirnya Skylar mendebat tentang skema pencucian uang yang ditawarkan oleh Saul. Menghadapi Skylar dengan sejuta pertanyaannya jelas bukan hal yang mudah. Membeli laser tag sebagai media pencucian uang bukan sesuatu yang masuk akal jika dikaitkan dengan histori Walter. Saul mencoba menjelaskannya, tapi tetap hanya bertahan dalam 5 menit, Saul pun akhirnya menyerah.
people buy a laser tag business. It doesn't add up. Let me bottom line this for you. You don't need to be involved. So, thank you for stopping by. Sementara itu, Jesse udah berduaan aja nih sama cewek tadi. Terjadi sedikit silaturahmi di sini sebelum neneknya datang dengan seorang anak kecil. Mommy. Hey. Wanita itu bernama Andrea dan bocah kecil itu adalah anaknya. Say bye, Jesse. Bye, Jesse. Ya, fakta ini lumayan ngebikin Jesse shock. Where are you going? Di waktu yang sama, Skylar ngebawa Walter ke sebuah car wash. Tempat itu adalah di mana Walter pernah bekerja selama 4 tahun. Walter mengetahui seluruh manajemen dan cara kerjanya, dan disimpulkan, bisnis inilah yang paling masuk akal untuk aktivitas pencucian uangnya. This is what you buy. Sampailah pada malam harinya, Jesse terlihat makan malam bersama Andrea dan anaknya. Di sini Jesse sebenarnya cukup blend in dan diterima oleh sang anak. Hanya aja saat anaknya bergurau dan menyebut nama Thomas, ibunya langsung marah dan moodnya berubah seketika. And we don't talk about it. Come on. Sementara itu Jesse udah satu selimut aja nih sama Andrea. Di sini dia akhirnya berhasil mempengaruhi wanita itu untuk mencoba kristalnya. Tapi uniknya, kini malah Jesse yang menantang rencana itu. Efek dari Crystal Meth membuat Jesse takut kalau Andrea akan menelantarkan anaknya. Secara backstory, kita tahu bahwa Jesse sangat mengasihi anak kecil. Kekhawatiran ini mungkin bisa dikaitkan dengan pengalamannya sebelumnya. What kind of mother are you? What? I take care of my baby. I'll do anything for him. I won't let what happened to Tomas happen to my son. Di sini Andrea menceritakan bahwa adiknya yang bernama Thomas ditarik oleh gangster dan dipekerjakan. Namun beberapa waktu lalu, mereka meminta Thomas untuk membunuh seseorang. Dan anak 10 tahun ini dengan terpaksa melakukannya. Faktanya, timeline dan lokasi yang diceritakan Andrea benar-benar mengarah pada kematian Combo. Kita berpindah ke Walter. Kebuntuannya tentang pencucian uang ini kembali membawanya bertemu dengan Skylar. Walter mengaku bahwa ide Sky tentang car wash memang lebih mudah diterima. Tapi mereka nggak memiliki ahli untuk menghandlenya. Hingga akhirnya, What about me? Skylar menawarkan diri untuk mengambil bagian itu. Ini langsung mendapatkan penolakan keras dari Walter. Tapi bagaimanapun, tentu Skylar memiliki kapabilitas untuk hal itu. Skylar, we're divorced. I never actually got around to filing the papers. Pada keesokan harinya, melalui rangkaian petunjuk yang diberikan oleh Andrea, Jesse mendatangi tempat yang dimaksud. Dan benar aja, dia dilayani oleh anak kecil yang bernama Thomas. Thomas bekerja sebagai inisiasi dari gangster. Tapi saat mengetahui harga meth yang mereka jual benar-benar luar biasa tinggi. 300. 14th? Shit, come on, yo. Gak lama setelah itu, 2 orang gangster datang untuk mengambil bayaran Jesse dan Thomas pun menyerahkan kristalnya. Disinilah Jesse mengetahui bahwa positif mereka adalah orang di balik kematian Combo dan mereka harus membayarnya. Dimulai dari keesokan harinya, Jesse memulai investigasinya. Ternyata, wanita langganannya kini juga membeli barang dari gangster itu. Dalam artian, gangster itu bisa dibilang pemain tunggal saat ini. Sesaat setelah memasak, Jesse mengajak Walter untuk keluar sekedar menikmati bir. Disinilah Jesse mengungkap maksud ajakannya. Dia memberikan seplastik crystal meth kepada Walter, yang dimana ternyata itu adalah crystal meth produksi mereka. Dan barang itu dia dapatkan dari gangster yang ngebunuh Combo. Artinya di sini adalah 2 gangster itu juga bekerja pada Gustavo untuk menjual meth yang mereka buat. Tapi ini bukanlah akar permasalahannya. Masalah sebenarnya adalah gangster itu menggunakan anak kecil sebagai inisiasi narkoba sekaligus eksekutor yang membunuh Combo. Fakta ini benar-benar menistakan kekriminalan Jesse sebagai penyayang anak-anak. So why are you telling me this? Maka dari itu, Jesse meminta Walter untuk membuatkan rinsen untuk balas dendamnya kepada gangster itu. Karena dari investigasinya, wanita langganannya selalu membawakan burger setiap kali bertransaksi. Sesuai kalimat Walter, bubuk pembunuh itu lolos dari autopsi. Jadi mereka pasti akan aman. Dan tentu, Walter nggak mengabulkannya. Kembali ke prinsip moralnya.
Dia menegaskan bahwa antara dia dan Jesse bukanlah pembunuh. Dan ini adalah untuk kesekian kalinya Walter menolak permintaan Jesse. Tapi tanggapan Jesse, Jesse, I'm doing it with or without you. persis sesaat setelah itu, Jesse mendatangi wanita langganannya. Dia meminta wanita itu bekerja untuknya dalam misi pembunuhan ini. Jesse hanya menginstruksikan wanita itu untuk membeli barang seperti normalnya. Hanya aja kali ini, burgernya akan ditaburi dengan bubuk rinsin. Keraguan wanita itu dikuatkan oleh Jesse dengan kekejaman mereka kepada anak-anak. Dan tentu, wanita itu juga akan marah apabila anaknya yang diperdayakan seperti itu. Tapi ternyata, Walter telah terlebih dahulu mengatakan niat Jesse ini kepada Saul. Hingga Mike pun mendatanginya karena hal ini. Setelah bercerita panjang lebar, Mike meminta Walter untuk gak setengah-setengah dalam mengambil keputusan. Khususnya dalam memperlakukan Jesse ini. No more half measures, Walter. Hingga sampailah pada keesokan harinya, Jesse dan wanita langganannya menunggu kedatangan gangster itu dari mobilnya. Tapi anehnya, mereka nggak kunjung terlihat hingga berjam-jam lamanya. Gonna need you to come with me. Dan di saat itu juga, Mike dan Victor datang untuk menjemput Jesse. Di sepanjang perjalanan, Jesse dihantui penasaran mau bakal dibawa kemana dia ini. Tapi ternyata, semua orang telah menunggunya di kantor Gustavo. Termasuk 2 gangster incarannya juga berada di sana. Gustavo langsung membuka topik straight to the point. Dimulai dari dendam Jesse karena kematian rekannya. Tapi tatapan dari 2 manusia ini terlihat bahwa mereka tengah menertawakan Jesse. Gustavo melanjutkan akar masalah dari kolisi ini. Menurutnya semua didasarkan atas kesalahan bersama. Jesse memaksa masuk ke wilayah lain sehingga menimbulkan reaksi dari anak buahnya. Tapi dari statement Gustavo, dia benar-benar menyudutkan Jesse di sini. Gustavo bahkan mengeluarkan kalimat ancaman. This man, and the respect I have for him, dealing with this in a very different way. You don't look at him, you look at me. Posisi Jesse di sini benar-benar terpojokan nih teman-teman. Dia bahkan nggak percaya kalau Walter telah membocorkan semua ini. Dan Walter juga nggak membantu apa-apa. Dan dengan perintah tanpa bantahan, Gustavo meminta Jesse untuk berdamai dengan anak buahnya. Tapi Jesse dengan tegas menolak perintah itu. Dia mengungkap bahwa anak buah Gustavo telah menggunakan anak-anak untuk bisnisnya. Dan hal ini sangat jauh dari keprofesionalan Gustavo yang dia ketahui. Walter bahkan hanya bisa terdiam di sini. You okay with this? You got anything to say here? Hingga akhirnya, Gustavo memanggil anak buahnya dan mengatakan, No more children. Understand? Ya, gitu doang. Jesse bahkan dipaksa untuk bersalaman dengan 2 orang itu. Dari wajahnya, emosi Jesse masih jelas berada di sana. Jesse, your actions. Sepanjang perjalanan pulang, Jesse bahkan gak menatap ke arah Walter karena kekecewaannya. Dia meninggalkan Walter tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sementara itu, Hank ini dinyatakan perlahan membaik dan kini dia telah diizinkan untuk pulang. Kembali ke Jesse dan Andrea. Di tengah malam itu, seseorang menelpon Andrea dan mengabarkan bahwa adiknya Slow down, I can't. telah tewas terbunuh. Belum diketahui apa penyebabnya. Yang pasti, sesampainya Andrea di sana, polisi telah memenuhi tempat itu. Kejadian ini benar-benar memukul Jesse dengan sangat kuat. Karena kejadian ini juga, kehadiran Jesse nggak terlihat di laboratorium. Walter mencoba menghubunginya beberapa kali dan beberapa waktu. Tapi masih tetap nggak ada jawaban. Hingga malam harinya, berita menayangkan kematian Thomas yang dimana Walter tengah menonton TV di momen ini. Entah apa yang dia pikirkan, Walter tiba-tiba meninggalkan makan malamnya dan segera pergi meninggalkan rumah. Di waktu yang sama, Jesse terlihat berada di suatu tempat sambil mengkonsumsi meth-nya. Ternyata dia tengah melakukan pengintaian. Menyadari kedatangan 2 gangster itu, dia langsung mengambil pistolnya. Dan dengan penuh emosi di wajahnya, Jesse perlahan mendekati mereka. Tapi tampaknya, kedatangan ini disadari oleh gangster itu. Sialnya, mereka juga menarik pelatuk pistolnya. Dan yang terjadi... Yes, Walter datang dan langsung menabrak kedua manusia itu. Dan semua menjadi lebih menakutkan saat Walter Run.
Di akhir season 3 ini, kita dibawa kembali ke belasan tahun lalu. Tepatnya saat Walter dan Skylar baru membeli rumahnya. Di mana Walter masih terlihat sangat muda di sini. Junior juga masih berada dalam kandungan. Di sini mereka benar-benar terlihat seperti pasangan muda yang sangat bahagia. Skylar meyakinkan bahwa rumah itu berdiri di daerah strategis, dekat dari manapun. Namun Walter berbeda pendapat. Menurutnya rumah itu terlalu kecil untuk standar mereka. Dan entah untuk apa cerita ini, yang pasti kita langsung dibawa kembali ke timeline saat ini. Sejak dari kasus pembunuhan terakhir, Walter diminta untuk menghadap. Mereka melakukan pertemuan di tengah gurun. Dari kejauhan, Meg memberhentikan mobilnya. Dia menghubungi Walter dan memintanya berjalan ke arah mereka. Di sini, Walter terlihat sangat curiga. Tapi, dia nggak punya pilihan lain. Walter. Sebelum menghadap, Walter diperiksa oleh Mike. Kekacauan yang dibuat oleh Walter membuat Mike harus membersihkan semua barang bukti. Tapi Walter mengatakan bahwa ini sesuai dengan nasihatnya, yaitu untuk nggak setengah-setengah mengambil keputusan. Singkat cerita, Gustavo turun menemuinya. Ini untuk pertama kalinya, Gustavo menggunakan nada tinggi berbicara pada Walter. Perbuatan Walter dianggap sangat fatal dan nggak rasional. Demi menyelamatkan pecundang seperti Jesse, Walter bahkan membahayakan mereka semua. Tapi tetap, Walter bertahan dengan statementnya bahwa dia berhak melindungi mitranya yang terancam. Kini, Gustavo meminta keberadaan Jesse. Surprise-nya, seakan gak mau berdebat lebih lanjut, Walter memberikan Gustavo dua pilihan. Menembaknya sekarang juga, atau melupakan semua ini dan mempekerjakannya tanpa Jesse. Tapi dengan tegas Gustavo mengatakan, kini Walter gak bisa lagi memilih asisten. Gustavo yang akan memilihnya. No. This time I choose. Di keesokan harinya saat kembali ke lab, Walter menemukan bahwa kunci pintu lab kini telah diganti. Ini juga bersama dengan kemunculan Victor yang kini akan mengawasinya sepanjang waktu. Gale kembali diperintahkan sebagai asisten Walter, tapi kali ini bukan dengan suasana yang bersahabat. Dia kali ini benar-benar dingin pada Walter. Di waktu yang sama, kita melihat Mike yang tengah mengantarkan cucu perempuannya. Belum diketahui persis maksud semua ini. Yang pasti, Mike terlihat sangat menyayangi gadis kecil itu. Dan di malam harinya, Mike mendatangi sebuah pabrik. Tapi sebelum dia masuk, dia membawa balon milik cucunya tadi dan menerbangkannya ke arah kabel listrik. Ini membuat listrik seketika padam di pabrik yang belum diketahui itu. Kini dua pria bersenjata keluar untuk melihat yang terjadi. Dan dengan mudahnya, Mike menembak mati kedua orang itu. Sesampainya di dalam, wanita tua berbahasa Mandarin histeris melihat Mike. Ternyata mereka sedang ditawan di sana. Tapi tampaknya seseorang telah mengawasinya dari belakang. Di sini Mike terlihat tenang banget. Tapi dari pria tua yang ditawan itu, sepertinya Mike mendapatkan informasi. Dan apa yang dia lakukan? Thank God you're here. They keep me prisoner. Ya, sepertinya pabrik ini adalah pemasok bahan kimia Gustavo yang dibajak oleh kartel lain. Pria itu mengaku bahwa dia nggak berkhianat dengan menghentikan pasokan bahan, melainkan dia dipaksa karena disandra oleh mereka. Tapi tampaknya Mike nggak percaya gitu aja. I strongly recommend that you return our calls next time. Saat kembali ke Gustavo, Mike melaporkan tentang ini dan memastikan semuanya telah kembali on track. Tapi tampaknya informasi itu aja nggak cukup. Gustavo juga meminta Mike untuk menemukan Jesse Pinkman secepatnya. La storia che tanto mi fa disperare, ma senti cosa dice, non vuoi questa canzone. Saat tengah bersantai sambil menikmati musik jazz di apartemennya, Gustavo tiba-tiba datang. Ini benar-benar nggak biasa banget. Gustavo memulai semua ini dengan bahasan tentang kesehatan Walter. Ternyata Gale belum mengetahui akan penyakit yang dialami Walter. Umur Walter yang nggak bisa ditebak membuat Gustavo nggak bisa menghindari realita. Super Lab telah menghabiskan biaya yang sangat-sangat besar. Bahkan dia nggak mampu membiarkan lab itu off sehari pun. Maka dari itu, Gustavo meminta kepastian. Gale diminta untuk mengambil alih lab itu. Tapi untuk saat ini, Gale mengaku nggak bisa melakukannya. Karena Well, he is such a master. There's always more for me to learn. ya, tapi dalam 1 hingga 2 kali praktek memasak lagi,
Gale mengaku bahwa dia bisa mengcopy semua formula yang digunakan Walter. One more. I believe in you, Gale. Dan sampailah pada keesokan harinya. Dengan pribadi yang sangat introvert, tentu cara Gale bertanya tentang memasak menimbulkan kecurigaan untuk Walter. Tapi dia nggak bisa menepis karena Victor terus mengawasi mereka. Melanjutkan tentang keberadaan Jesse, Mike mendatangi Saul Goodman. Tanpa ada kata-kata pembuka, dia langsung menanyakan tentang keberadaan Jesse. Jawaban Saul yang seakan mempermainkannya membuat Mike marah. Ya, walaupun dia bekerja dua sisi dengan Gustavo dan Saul, tapi tampaknya big bossnya tetaplah Gustavo Fring. Bagaimanapun, Saul menolak memberikan informasi Jesse, karena menurutnya itu akan melanggar privasi klien dan harga dirinya. Tapi yang terjadi... But who's to say Scene pun berpindah saat Saul mengajak Walter menuju lokasi laser tag yang dia bicarakan. Ternyata, Saul menyembunyikan Jesse di sana. Tujuan kedatangan ini adalah untuk membahas kepergian Jesse. Saul memintanya pergi jauh dari sana sebelum 24 jam. Di momen ini, Walter ternyata berhasil menganalisa sikap Gale yang bertanya banyak belakangan ini. Walter menyimpulkan bahwa cepat atau lambat dia akan disingkirkan begitu Gale mendapatkan formulanya. Kerumitan situasi ini membuat Jesse menyerah dan menyarankan untuk menyerahkan diri ke polisi. Karena secara logis, Jesse mengetahui bahwa Walter melakukan semua ini untuk keluarganya. Dan yang dia peroleh saat ini itu udah lebih dari cukup. Lagi pula dengan melakukan semua ini, mereka akan mendapat banyak keringanan. Menjadi saksi atas kejahatan Gustavo akan membuat DEA menyukai mereka. Tapi sayangnya, Walter nggak menyetujui rencana itu. Bagaimanapun Jesse mengaku bahwa dia berhenti di sini. Dan dia akan pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Tapi sebelum Jesse melakukannya, Walter meminta bantuannya untuk mencari kediaman Gale. Walter mengaku bahwa dia harus menemui orang itu di luar pengawasan Victor, sehingga dia bisa melakukan sesuatu untuk memperlambat semua ini. Jesse nggak menolak permintaan ini, tapi dia juga nggak bilang kalau dia bersedia membantu. But I need you to track him. Get me his address, as long as they don't know that you're in town. I saved your life, Jesse. Are you gonna save mine? Malam harinya saat Walter tengah memangku Holly, Jesse menghubunginya. Ternyata Jesse telah berhasil menemukan alamat Victor. Tapi kembali, untuk terakhir kalinya, Jesse memohon untuk pergilah ke kantor polisi dan segera menyerahkan diri. Don't do this, Mr. White. Kini, Walter pun bersiap untuk menuju ke apartemen Gale. Tapi di saat itu juga, Victor datang mengatakan bahwa lab bocor dan mengeluarkan bau aneh. Berlindung di bawah kata perintah, Walter dipaksa harus ikut dengannya saat itu juga. Kini, sampailah mereka di lab. Ternyata Mike telah menunggunya di sana. Sedikit basa-basi tentang kebocoran lab yang mereka bicarakan. Meski tampaknya, Walter tahu bahwa mereka berbohong. Kini, Walter diminta untuk turun lebih awal. Tapi tanggapan Walter... Please don't do this. Ya, dia straight to the point. Dia memohon kepada Mike untuk gak melakukan semua ini kepadanya. Dia bahkan berjanji akan bekerja tanpa dibayar sekalipun. Surprise-nya, Mike gak lagi berpura-pura. Dia mengatakan bahwa dia harus melakukannya. Gak kebayang gimana takutnya Walter di momen ini. Walter mengeluarkan semua perkataan untuk mencoba menghentikan Mike melakukan semua ini. Tapi tetap, perintah Gustavo bukanlah negosiasi untuknya. Hingga akhirnya, Walter mengatakan bahwa dia akan membawa orang yang paling mereka cari, yaitu Jesse Pinkman. Dan akhirnya, Mike menyetujuinya. If you let me call him... No, please. Panggilan telepon ini masuk tepat sesaat sebelum Jesse menghisap pipa itu. Jesse langsung bertanya apakah Walter telah selesai membereskan Gale. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Walter dengan cepat menjelaskan situasinya dan meminta Jesse untuk segera membunuh Gale. Di saat itu juga, Walter dicegat. Kemarahan Mike memuncak di sini. Sesaat sebelum dieksekusi, Walter menegaskan bahwa Gustavo masih membutuhkannya karena Jesse akan segera menghabisi Gale. Kini, hanya dia dan Jesse yang bisa memasak kristal itu. Berpindah ke Gale.
Musik yang kencang membuatnya nggak menyadari bahwa Victor tengah menelponnya. Dan di momen itu juga, seseorang mengetok pintu apartemennya. Hai. Dengan senyum di wajahnya, Gail menemui Jesse. Namun tanpa sepatah kata pun, Jesse mengeluarkan pistol dan langsung mengarahkannya ke kepala Gail. Gak ada penjelasan selain mata Jesse yang perlahan mengeluarkan air mata. Dan yang terjadi... You don't have to do this. Apakah Jesse membunuhnya? Entahlah, saya juga tidak tahu. Kita bakal lanjutin lagi di season 4. Gak berasa kita udah nonton series ini lebih dari setengah total seasonnya nih teman-teman. Jujur aja, gue belum menemukan kebosanan sejauh ini. Bagaimana dengan teman-teman semua? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Anyway, gue Rev, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.